Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Ayu Taloka. Di sini kita akan membahas mengenai teknik pembuatan KPI atau Key Performance Indicator. Sebelum kita masuk ke teknik pembuatannya, perlu kita ketahui apa sih itu KPI. Oke, selanjutnya kita akan memahami dulu nih apa sih KPI itu. Jadi apa sih itu KPI atau Key Performance Indicator? Jadi KPI itu adalah suatu metrik atau indikator terukur yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu organisasi atau perusahaan atau individu itu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, KPI ini membantu dalam mengukur kemajuan, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian kenapa sih KPI itu diperlukan? Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua menjadi dasar evaluasi yang objektif. Yang ketiga sebagai bahan pemberian feedback, reward maupun punishment. Yang terakhir tentu aja membantu dalam pengembangan karir karyawan berdasarkan kinerja yang mereka peroleh. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian teknik pembuatan dari KPI. Oke teman-teman, di sini kita mulai masuk ke pembahasan teknik pembuatan KPI-nya ya. Di sini aku kasih contoh yang cukup detail. Ini dari bidang pelayanan jasa. Contoh aja ya dengan posisi sebagai HR Manager. Jadi kita mulai dari bagian paling dasar. Di sini ada key result area atau area kerja utamanya dari HR Manager ini. Ini sekali lagi cuma contoh ya. Nah, dari setiap area kerja ini itu selalu ada yang namanya KPI atau indikator kinerja utamanya, dan di setiap KPI ini pasti punya ada yang namanya weight of KPI atau bobot KPI-nya dari masing-masing indikator kinerja utamanya, dan bobot ini harus dijumlahkan sampai dengan jumlahnya 100. Jadi selalu 100 jumlah bobot dari KPI-nya. Nah, baru muncul yang namanya skor. Nah, skor ini didapat dari yang namanya perbandingan antara target dan realisasinya. Untuk langkah-langkah penyusunan KPI itu yang pertama kita tentukan yang namanya area kerja utamanya dulu, atau tadi kita sebut dengan key result area. Nah, ini adalah bidang tanggung jawab utama dari seorang HR manager. Contohnya aja dari posisi seorang HR manager di dalam contoh ini. Nah, di dalam contoh ini kita pakai 5 area kerja utama. Yang pertama ada dari rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga itu penggajian dan tunjangan. Yang keempat itu manajemen kinerjanya, dan yang terakhir yang kelima adalah kepatuhan dan kebijakan. Oke. Selanjutnya itu setelah kita menentukan yang namanya area kerja, kita bisa menentukan namanya KPI atau Key Performance Indicator-nya atau indikator kerja utamanya. Nah, KPI itu semacam indikator ukur yang digunakan untuk menilai, mengukur hasil kerja secara objektif. Dari setiap area kerja itu minimal kita punya 1 KPI. Nah, di contoh yang aku punya ini itu aku pakai 3 sampai 4 KPI ya, per area kerjanya, per area kerja utamanya aku ada sekitar 3 sampai 4 KPI.
Nah, setelah kita menentukan KPI-nya, baru selanjutnya adalah menentukan bobot KPI atau wage of KPI. Nah, bobot atau wage-nya ini disesuaikan dengan yang namanya tingkat kepentingan dari setiap KPI-nya. Misalnya di sini tingkat kepentingan yang paling tinggi itu ada di tingkat kepuasan karyawan terhadap proses seleksi ya teman-teman, dimana dianggap paling penting, jadi bobotnya ada 10. Ini contoh aja. Terus setelah kita tentukan bobotnya, kita tetapkan yang namanya target. Nah, target ini bisa berbentuk hari atau angka atau minggu atau persen, tergantung dari jenis KPI-nya. Contohnya di sini target waktu apa ini? Target waktu yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan yang ada 5 ya. Nah, setelah kita tentukan nih bobot KPI-nya, baru kita menentukan yang namanya target. Nah, kita tadi udah ya, setelah menentukan bobot kita menentukan namanya target. Setelah menentukan targetnya, kita menentukan yang namanya realisasinya. Realisasi ini tergantung ya, kadang ada yang pakai bulanan atau semester. Nah, kalau di sini di contoh ini aku pakai yang namanya realisasi tahunan atau realisasi tahunan. Dan di sini untuk menentukan realisasinya kita lakukan yang namanya evaluasi ya teman-teman. Ini realisasinya di slide berikutnya. Realisasi. Oke. Nah, di sini untuk menentukan realisasinya, aku udah ada datanya nih dari bulan Januari sampai Desember. Nah, kalau udah punya datanya kayak gini, kita tinggal hitung aja untuk realisasinya. Lihat dan kita tinggal lihat dan pakai dari realisasinya dari evaluasi ini. Untuk menghitungnya itu untuk menghitung realisasinya dari bulan Januari ke Desembernya itu kita ada 2 cara. Yang pertama itu pakai data terkini. Data di sini ada di ini ya, di bagian pertama ini. Sorry. Di bagian pertama ini ada di bagian area kinerja utama rekrutmen, di indikator utama itu aku pakai data terkini, yaitu sebanyak 7 nih teman-teman. Jadi ya, di sini aku pakai yang pertama ini, aku pakai data terkini ya, kayak contoh yang ini di awal ini. Jadi data terakhirnya ada di bulan Desember, karena dia dari bulan Januari sampai Desember itu jadi kayak menggunakan data terkininya lah istilahnya gitu. Yang kedua, kita bisa menggunakan namanya nilai rata-rata ya teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Nah, di sini itu ada 2 cara tadi ya. Bisa pakai data terkini atau menghitungnya pakai nilai rata-rata. Jadi untuk menghitung nilai rata-ratanya itu kita pakai rumus tadi. Aku tulis di sini rumusnya rata-rata itu di Excel sama dengan average. Ketik aja average, nanti dari Januari sampai ke Desember itu kalian tarik dan kalian enter, nanti hasilnya ketemu. Terus kenapa sih pakai tadi ada beberapa yang aku tuh pakai nilai rata-rata, karena nilainya itu emang nggak beraturan ya, di sini ada yang macam-macam lah kayak gitu. Nah, untuk menghitung rata-ratanya itu bisa menggunakan tadi rumus tadi, dan yang lain juga sama sampai selesai. Terus jadi gini, kalau nanti data yang kalian itu emang nggak konsisten, ada yang macam-macam, itu mending kalian hitungnya pakai rumus average tadi, rata-rata, pakai penghitungan rata-rata yang di Excel. Nah, setelah semua ini udah kita hitung sampai selesai,
itu kita pindahin ke tabel skornya tadi. Untuk selanjutnya kita bisa ngitung skornya itu berapa gitu. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, nih di tabel sini. Nah, tadi yang realisasinya udah dihitung tuh di tabel tadi sebelumnya. Itu kita pindahin ke sini semua, teman-teman. Nah, setelah kita udah dapat dari realisasinya itu berapa, baru kita bisa ngitung skornya itu berapa, skor dari target ke sama realisasinya itu berapa. Nah, itu untuk menghitung skornya ini itu tergantung nih jenis KPI-nya. Nah, di sini ada 2 rumus karena jenis KPI-nya itu ada yang aku tulis ini ada 2 ya, karena ada 2 jenis KPI. Yang pertama ada ada KPI maksimum atau minimize. Nah, di sini maksudnya KPI maksimum atau maximize ini adalah semakin tinggi pencapaian maka semakin bagus. Contohnya jumlah pelanggan baru, laba, kepuasan, dan lain sebagainya. Rumusnya realisasi dibagi target dikali 100. Yang kedua ada jenis KPI minimum atau minimize ya. Semakin rendah nilainya maka semakin bagus. Contohnya jumlah komplain atau keterlambatan kerja dan lain sebagainya. Contohnya itu. Nah, rumusnya itu kebalikannya dari rumus KPI maksimum atau maximize-nya tadi. Jadi rumusnya untuk KPI minimum atau minimize ini target dibagi realisasi dikali 100. Nah, untuk contoh KPI yang aku contohkan ini, aku pakai KPI maksimum atau maximize. Jadi di contoh ini contohnya aja ya, di bagian rekrutmen nomor 1 area kerja, indikatornya untuk indikator untuk kualitas rekrutmen. Jadi kalau targetnya itu 9 tapi realisasinya 8, maka skor untuk menghitungnya itu tadi realisasi dibagi target, realisasinya 8 dibagi 9 dikali 100 sama dengan 89%. Itu hasil skornya. Nah, untuk penghitungannya semuanya seperti itu ya, dengan rumus maksimum, karena tadi aku pakainya rumus maksimum. Jadi dari awal sampai akhirnya aku pakai rumus maksimum, yaitu realisasi dibagi target dikali 100 untuk mendapatkan hasil skornya. Selanjutnya untuk setelah kita mendapatkan skornya, kita baru bisa menghitung namanya skor akhir atau skor total dari skor akhir dari KPI-nya. Nah, di sini rumusnya itu adalah skor capaian dari skor yang tadi sebelumnya kita hitung itu dikali dengan bobot atau wage of KPI-nya baru dibagi 100. Misalnya tadi di bagian rekrutmen lagi ya, di bagian kualitas rekrutmen itu skornya tadi kita dapetin 89 dikali sama bobotnya itu 7 baru dibagi 100. Jadi hasil dari skor akhirnya itu sebesar 6,23. Nah, kita lakukan ini untuk semua KPI yang ada di sini ya, dari awal sampai akhir. Cara perhitungan seperti itu. Nah, setelah semua skor akhirnya itu kita dapetin dan kita hitung, baru kita jumlahin nih teman-teman. Kita jumlahin untuk dapatkan total skor akhir dari tahunannya. Nah, di sini skor akhir tahunannya kita dapat 90,89. Di sini kategorinya untuk dari hasil capaian total skor akhir tahunannya bisa kita simpulkan bahwa kinerja dari HR Manager ini sudah masuk baik ya. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman untuk teknik pembuatan KPI-nya. Mungkin untuk memahamkan seperti apa sih KPI, pembacaan KPI-nya, mungkin aku bisa bantu jelaskan untuk memahamkan lagi mengenai indikator dari area kinerja utama dan hasilnya seperti apa. Jadi di sini misalnya ya ini kita ambil contoh di baris keempat. Di baris keempat di sini
mengenai kualitas rekrutmen. Oke, di sini di kualitas rekrutmen ini kita bisa lihat target yang ditetapin ini ada 7 nih, bobot KPI-nya itu ada 7, di angka 7, dan realisasinya itu menunjukkan kita punya target 9 dan realisasi yang dilakukan oleh si HR ini 8. Ini kan akhirnya dapat pencapaian atau skornya itu sebanyak 89% yang bobotnya 7 poin. Artinya kan kualitas rekrutmen yang ini itu cukup tinggi ya kualitasnya, walaupun belum mencapai sempurna. Jadi walaupun secara kualitas ini udah cukup baik, tapi di atas target bahkan, tapi belum bisa memenuhi capaian maksimalnya sesuai perhitungan sistem KPI, karena tadi untuk skor akhirnya itu di bawah bobot KPI ya. Tadi bobot KPI-nya 7 dan skor akhirnya yang didapatkan itu 6,23, belum memenuhi capaian maksimal untuk perhitungan sistem KPI-nya, yang menunjukkan bahwa kualitasnya memang belum sepenuhnya konsisten atau belum memenuhi ekspektasi capaian idealnya, dimana bisa jadi karena ada variasi antar penilai atau masih ada aspek rekrutmen yang dinilai kurang optimal dari sudut pandang tertentu mungkin. Jadi secara angka targetnya ini memang sudah tercapai ya, tapi dari sisi capaian KPI-nya kita masih di sini untuk HR manager ini mbaknya masih sedikit di bawah yang diharapkan. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Meskipun nilai kualitas rekrutmennya secara angka ini terlihat bagus, 8 dari 9, tapi karena belum mencapai 100% capaiannya, skor akhirnya di bawah bobotnya, jadi dikatakan masih belum cukup. Oke, nah teman-teman di sini kesimpulannya secara umum ya kita udah mampu nih memenuhi target-target penting dalam proses rekrutmennya, baik dari sisi jumlah, kecepatan maupun kualitasnya. Tapi kita juga perlu waspada karena meskipun nilai kita itu tinggi, belum semua indikator itu tembus 100%, dan ini bisa jadi pertimbangan dalam evaluasi tahunan. Nanti termasuk nanti kita bisa dipromosi atau enggak, komunitasnya itu ada insentif atau enggak, kayak gitu-gitu. Makanya kita untuk membuat KPI itu perlu diperhitungkan juga. Jadi tadi dari yang contoh tadi dari contoh tadi kita lihat di akhir tahun ini HR manager ini total skor KPI-nya ada di angka 90,89 ya. Angkanya tinggi sih, tapi ya tetap aja belum nyampe 100, jadi masih di bawah standar minimal yang biasanya diterapkan untuk dianggap fully achieved. Jadi misalnya nih posisinya ya tadi sebagai kepala bagian umum, bagi kepegawaian. Nah, dapat tugas dari atasan nih buat penuhin semua KPI di bidang SDM dan pelayanan. Tapi begitu final score dibuka hasilnya ya tadi 90,89, padahal target idealnya itu 100. Dan jujur aja ya, kalau sistem KPI ini dipakai buat nyaring kenaikan gaji atau insentif, ya mungkin HR manager ini belum bisa masuk daftar dapat bonus ya, belum lulus sensor gitu lah istilahnya. Kenapa sih harus 100? Itunya targetnya juga 100. Kenapa? Karena di beberapa tempat itu beberapa perusahaan itu 100 itu dianggap standar minimal yang menunjukkan semua target itu udah terpenuhi. Bahkan kalau bisa lebih baik itu di atas 100 kalau bisa ya, itu akan sangat baik. Dan pastinya kalau yang udah sampai 100 ke atas itu biasanya akan nanti kalau di akhir tuh ada promosi gitu-gitu, itu yang bakal diambil. Tapi juga aku kadang tuh mikir nggak semua KPI itu realistis,
kadang targetnya tinggi tapi realitanya di lapangan jauh dari idealnya ya. Jadinya ya kita berusaha keras tapi sistem kadang juga apa ya, kita dari sistemnya juga kelihatan kalau kita tuh belum cukup memenuhi dari targetnya. Jadi buat teman-teman semua itu kalau misalnya mau pasang KPI itu untuk itu untuk mendorong performa kita atau malah justru mukul target yang nggak masuk ke kitanya sendiri gitu. Karena kalau misalnya setiap tahun kita pasang target yang tinggi tapi hasilnya mentok di 90, terus ya harusnya bukan kita tuh ya harusnya ya bukan orangnya, harusnya bukan orang yang disalahin, tapi ya emang formulasi bobot atau target yang kita buat tuh emang harus dievaluasi gitu, bukan dari kitanya emang ya nggak bisa gitu, tapi emang formulasinya aja yang perlu kita benerin lagi gitu. Dan aku pribadi juga termasuk orang yang mungkin kurang sepakat ya kalau misalnya nilai 90 itu dianggap kurang bagus atau enggak baik, karena jujur aja dari 90,89 itu emang udah kita udah effort banget lah ya, pasti itu udah effortnya gede banget, itu udah kerja maksimal, pasti juga banyak revisi, eksekusi dan sampai evaluasi, tapi karena targetnya itu di beberapa perusahaan atau dan lainnya itu 100 ya tetap aja dianggap belum. Makanya aku pikir KPI itu harus didukung atau KPI itu emang harus kita evaluasi dan kita pikir beneran gitu, kita hitung dengan benar sesuai dengan kapasitas kita, ritme kerja dan kenyataan di lapangannya itu kayak gimana. Jadi jangan sampai tadi bikin sistem yang malah bikin kita tuh gagal gitu untuk mencapai yang udah ada. Nah, buat teman-teman yang udah nilainya bisa tembus nih di atas 100 gitu ya, itu udah wah banget gitu, udah kelas berjuang yang bakalan bisa ada kemungkinan besarnya itu bisa masuk promosi, dapat amanah yang lebih besar atau ditarik ke level yang lebih baik lagi. Tapi buat yang kayak HR manager ini yang nilainya sekitar 20-an, ini mungkin bisa introspeksi ya, apa yang bisa disesuaikan, apa yang bisa dievaluasi lagi, diperbaiki dan dikembangkan untuk kedepannya kayak gimana, untuk tahun depannya lagi. Jadi angka 90,89 itu bukan angka yang jelek ya, tapi memang belum mencukupi standarnya buat disebut dengan paripurna lah, udah 100 gitu. Dan bukan berarti 90,89 itu gagal, tapi buat jadi kita introspeksi kita, motivasi kita buat naikin kualitas kerja kita, bukan cuma angkanya aja tapi juga performanya bisa lebih baik, lebih naik lagi. Sekiranya itu aja sih yang bisa aku sampaikan teman-teman atas perhatiannya dan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.